Kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita yang pertama di minggu pertama bulan April tahun 2024. Sebelum memulai ibadah, mau menghimbau untuk Bapak Ibu untuk bisa duduknya maju ke depan untuk mengisi dulu bangku-bangku yang ada di depan. Selain itu menghimbau juga untuk Bapak Ibu yang membawa telepon genggam, untuk telepon genggamnya dapat dimasukkan ke dalam mode silent atau mode getar sehingga tidak mengganggu jalannya ibadah. Serta bagi Bapak Ibu yang membawa anak-anak, harap untuk bisa dibantu kondusivitasnya selama berlangsung ibadah. Kita akan bersaat teduh sejenak. Mari kita bersama-sama menundukkan kepala. Mazmur 113 ayat 1-3. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Kita akan angkat satu pujian, besar anugerah-Mu. Yang telah selama
menghadap Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, puji dan syukur Engkau boleh mengumpulkan kami bersama-sama di pagi hari ini di awal bulan April ini Tuhan untuk bersama-sama memuji dan menyembah-Mu. Berkatilah Tuhan kiranya berjalannya ibadah kami pada pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu melalui khotbah nanti. Dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama kami naikkan doa ini. Amin. Sidang jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian dari nyanyian pujian nomor 329, Muliakan Namanya. Di kayu salib di Kalvari, Juru Selamatku telah mati, dosa aibku diampuni, puji namanya, muliakan namanya, muliakan namanya, dosa aibku diampuni, puji namanya. Satu mujizat ku alami, Yesus dekat sertaku kini, ku rasa hadirnya tiap hari, puji namanya, muliakan namanya, muliakan namanya, dosa aibku diampuni, puji namanya. Air yang melebur dosa, sungguh benar dapat ku terima, selamatlah aku dibuatnya, puji namanya, muliakan namanya, muliakan namanya, dosa aibku diampuni, puji namanya. Air ini dikurniakan bagi yang rindu mendapatkan, Yesus memberikan keselamatan, puji namanya, muliakan namanya, muliakan namanya, dosa aibku diampuni, puji namanya. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini diambil dari kitab 2 Petrus 1 ayatnya yang ke-10 sampai ke-11. 2 Petrus 1 ayatnya yang ke-10 dan ke-11 kita akan bacakan secara bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Amin. Berbahagialah barang siapa yang membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Sidang jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita akan kembali naikkan satu pujian sebelum doa syafaat, Karena Salib-Mu.
Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan ya Tuhan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu Tuhan, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari kita bersama-sama angkat pujian ini sekali lagi. Engkaulah sumber pengharapan ya Tuhan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, kepada Bapak Diakon Sri Dadi untuk memimpin kita dalam doa syafaat. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Pujilah Tuhan, hai hamba-hamba Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami bersama-sama datang di hadapan hadirat Bapa. Sesuai dengan sabda-Mu ya Tuhan, kami memuji nama-Mu. Kami meninggikan nama-Mu. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami sampai pada hari ini. Kami memuji Tuhan oleh karena kasih-Mu yang luar biasa besarnya, yang tidak dapat kami bayangkan sekalipun. Terima kasih untuk keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Terima kasih untuk pengakuan Tuhan atas kami sebagai umat-Mu, sebagai anak-anak-Mu.
Kami memuji Tuhan untuk kebesaran Tuhan yang luar biasa atas kehidupan kami. Dan Kaulah ya Tuhan yang memegang segala sesuatunya. Terpujilah namamu sampai selama-lamanya. Hari ini kami bersama-sama di hadapan hadirat-Mu menyampaikan permohonan-permohonan kami. Secara khusus Tuhan untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang dalam pemulihan kesehatannya. Tuhan berkenan menolong mereka supaya mereka segera pulih kembali secara sempurna. Kami menyerahkan Ibu Topo ke dalam tangan Tuhan, Bapak Ibu Situmorang ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan Ibu Parti ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan juga Pak Slamet Daryanto ke dalam tangan kasih sayang-Mu. Kami menyerahkan Pak Santo juga Tuhan ke dalam tangan kasih sayang Bapa yang Maha Agung. Kami percayakan saudara-saudara kami ini sepenuhnya ke dalam tangan kasih sayang-Mu. Kami menyerahkan Presi ke dalam tangan Tuhan menjelang akan melahirkan putranya. Tuhan juga mendampinginya, kekuatan bersama-sama dengan dia. Tuhan, saudara-saudara kami yang dalam pergumulan rumah tangganya, pergumulan tentang kehidupannya sehari-hari, kami bawa mereka semua tanpa kecuali ke dalam tangan kasih sayang-Mu. Demikian juga untuk kaum muda Tuhan, kaum remaja, anak-anak kami semua, kami menyerahkan penuh ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati mereka dalam studi mereka. Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan mereka. Tuhan menyediakan pasangan-pasangan hidup mereka sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami menyerahkan penuh Tuhan anak-anak muda kami ke dalam tangan kasih sayang-Mu. Kami juga menyerahkan semua orang-orang tua yang berusia indah sepenuhnya ke dalam tangan kasih sayang-Mu. Tuhan memberkati kami semua supaya kami semua boleh menjadi penuntun bagi anak-anak kami, cucu-cucu kami, supaya mereka tetap setia kepada Tuhan Yesus Kristus dan tidak bergeser imannya daripada-Mu. Tuhan, tolonglah kami para lansia supaya kami sungguh-sungguh Tuhan dapat memimpin, membimbing, mengarahkan anak-anak kami, cucu-cucu kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang di dalam perjalanan untuk pergi ke kampung halaman mereka. Tuhan lindungi, jagai mereka di perjalanan mereka. Kiranya kendaraan yang mereka pakai dilindungi, dijaga oleh Tuhan. Jauhkanlah dari segala mara bahaya dan kecelakaan. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang bertugas, para TNI, para Polri yang sedang bertugas khusus hari-hari ini. Tuhan menolong mereka semua tanpa kecuali. Kami menyerahkan seluruh aparat negara ke dalam tangan Tuhan. Berkat-Mu turun atas mereka. Juga negara kami serahkan kepada Tuhan. Bangsa kami menyerahkan penuh ke dalam tangan kasih sayang-Mu. Ya Tuhan, biarlah negara kami tetap berdiri, sehingga kami semuanya tetap memuji, memuliakan Tuhan dengan bebas. Kami memuji Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan. Hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu pada hari ini, Tuhan urapi, biarlah kami semua umat-Mu, jemaat-Mu yang hadir pada saat ini, benar-benar dapat menerima uraian sabda-Mu dengan hati yang lapang dan terbuka, sehingga kami semuanya dapat menikmati sabda-Mu dengan baik. Kiranya sabda-Mu yang ditaburkan hari ini akan berakar, bertumbuh, berbuah, dan berlipat ganda bagi kemuliaan nama-Mu. Kami persembahkan seluruh ibadah kami dari awal sampai akhir bagi kemuliaan nama Bapa yang Maha Tinggi, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, di bawah asuhan Roh yang Maha Kudus. Amin. Sidang jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian Ku Kan Bangkit.
setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Katakan bukan bangkit, bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita untuk mengembalikan persembahan dan persepuluhan. Pada pagi hari ini dilayani oleh Ibu Budi dan Ibu Sarah. Saudara Diki untuk memimpin kita dalam doa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setiamu pada saat ini. Sekarang kami mau memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini menjadi berkenan di hadapan-Mu. Berkati tangan-tangan yang memberi, begitu juga tangan-tangan yang tidak memberi. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk Bapak Ibu sidang jemaat yang mengikuti ibadah ini secara online atau daring, dapat memberikan persembahan dan persepuluhan melalui rekening Gereja Baptis Indonesia Cimahi atau melalui QR Code yang tertera pada layar dan juga pada buletin. Terima kasih.
Selanjutnya kita akan mendengarkan persembahan pujian yang akan disampaikan oleh Bapak Wiyoto, yang akan dilanjutkan dengan khotbah yang akan disampaikan oleh Pendeta Hosea berjudul Mengalami Kuasa Kebangkitan Yesus. Salam semuanya. Saat ini kami mau bernyanyi bagi Tuhan dan Raja kami. Nama Tuhan dimuliakan, disenangkan oleh setiap pujian syukur kami. Ku tetap pegang salib Kristus. Hidup yang putus asa tak berarti, jalan dengan tanpa harapan. Namun tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru, dan kayu yang kasar merubahkan jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib merubah hidupku. Karena ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu dan menderu, ku tetap pegang salib Kristus. Dan kayu yang kasar merubahkan jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib merubah hidupku. Karena ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu telah menderu, ku tetap pegang salib Kristus. Ku tetap pegang salib Kristus. Ku tetap pegang salib Kristus.
Ya, makasih Pak W. Ya. Dalam keadaan apapun tetap pegang salib Kristus yang terus menjadi kekuatan berkat dalam kehidupan kita. Amin. Ya, tema khotbah hari ini masih suasana Paskah. Ya. Sebab selama 40 hari Yesus terus menampakkan diri kepada murid-muridnya yang sudah lari meninggalkan dirinya. Yesus terus memberi kekuatan kepada murid-muridnya. Karena itu saya memberi tema mengalami kebangkitan Yesus, yaitu tokohnya Petrus. Mari kita berdoa lebih dulu. Bapa yang kami sembah dalam Yesus, kami siap untuk belajar firman-Mu. Kuasai ruangan ini, tempat ini, sehingga apa yang akan kami lihat Bapa, kami dengar, kami bisa bertumbuh oleh karena firman-Mu. Pakai hamba-Mu di dalam pemberitaan firman-Mu ini. Dengan kuat kuasa-Mu, kami semua siap belajar dan siap Engkau berkati. Di dalam Yesus Kristus, Allah kami yang sudah mati dan bangkit dan saat ini sudah di surga dan datang kembali akan menjemput kami di tengah awan-awan. Doa ini kami persembahkan. Amin. Ya, mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Ya. Karena itu saudara-saudara, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Saudara, firman Tuhan ini ditulis oleh Petrus. Bagaimana pengalaman Petrus saat belum sungguh-sungguh mengenal Kristus dan pasca kebangkitan Yesus Kristus. Kita akan melihat pengalaman Petrus di sini. Sehingga betul-betul Petrus mengalami kuasa kebangkitan Kristus yang luar biasa. Mari kita lihat. Petrus mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Karena itu saudara-saudara, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Tersandung di Alkitab terjemahan sehari-hari, ya, supaya kamu tidak akan pernah murtad. Kalau teks aslinya itu diterjemahkan supaya kamu tidak meninggalkan imanmu. Jelas ya? Ya. Supaya kamu tidak akan pernah tersandung atau murtad atau meninggalkan imanmu. Di sini pengalaman Petrus dibagikan. Teks saat itu kepada jemaat atau gereja-gereja di Asia Kecil yang dilayani oleh Petrus. Hari ini bagi kita. Karena itu saudara-saudara, berusahalah sungguh-sungguh. Jangan setengah hati. Kalau mengikut Kristus jangan setengah-setengah. Seperti kritik Roh Kudus kepada jemaat Laodikia. Kalau kamu tidak mengikut aku, dingin enggak, panas enggak. Artinya suam-suam. Artinya enggak sungguh-sungguh mengikut Kristus. Dampaknya apa? Jemaat Laodikia. Imamnya suam-suam. Enggak ada kesungguhan. Ada tantangan sedikit, mundur. Ada masalah sedikit,
meninggalkan Tuhan Yesus. Ada masalah sedikit, meninggalkan pelayanannya. Jadi komitmennya itu belum mengakar. Karena belum pernah mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Karena itu di sini dikatakan, sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Gak pernah jatuh. Tidak akan murtad. Kamu tidak akan meninggalkan imanmu di dalam Yesus Kristus. Karena itu di sini berusahalah sungguh-sungguh, apapun itu bentuknya. Kalau ingin melayani, menyambut panggilan Tuhan, ingin menyembah Tuhan, ingin memuji Tuhan, apapun bentuknya, baik WL, singer, pelayan musik, multimedia, semuanya perlu dipersiapkan. Ada kesungguhan. Bagaimana kita itu ibadah awal sampai doa berkat, itu bisa kita mengikuti. Tidak datang tengah-tengah, pulang duluan. Ya. Belum salaman dengan teman-temannya, belum doa berkat. Tiap minggu gitu. Dulu ada jemaat kami yang di Semarang itu, datang tuh mesti waktu khotbah. Pulang duluan. Nah itu tiap minggu. Jek nyuci ini, setelika ini, ngepel ini. Pokoknya kalau ibadah itu pokoknya kalau sudah firman sudah titik. Padahal ibadah itu kan utuh. Kita bersuka cita dari awal melakukan penyembahan, melakukan respon panggilan, sampai doa berkat. Betul-betul ada kesungguhan. Dan itu Sabtunya sudah komitmen, Tuhan saya ingin menyenangkan Engkau. Saya ingin berbakti kepadamu, saya ingin mencari Engkau. Di situ baru kita akan menemukan berkat. Kalau hanya melihat si A, si B, si C, terlebih kalau hanya karena tugas, berarti kita pamrih. Karena itu dikatakan berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Ingat, kita menjadi murid Kristus itu anugerah. Yesus katakan dalam Yohanes 15:16, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Bagaimana supaya kita semakin teguh, semakin kuat? Ada effort, ada usaha yang sungguh-sungguh. Kalau ibadah tidak hanya sempat, kalau sempat Tuhan dikasih apa? Ban serep, Tuhan dikasih sisa-sisa. Bagaimana kita menemukan Tuhan? Tuhan yang sudah memberkati usaha kita, pekerjaan kita, dikasih sisa-sisa. Kalau sempat, saudara, berarti belum ada kesungguhan. Disinilah yang mengibatkan Petrus jatuh bangun saat mengikut Kristus. Tidak mengalami sukacita. Tidak ada kekuatan dari dalam batin. Sehingga Petrus jatuh bangun di dalam mengiring Kristus. Tapi setelah Petrus mengalami kuasa kebangkitan Kristus, mari kita melihat secara detail di sini. Petrus dan Yohanes di sidang mahkamah agama. Sebelum Yesus bangkit dan menampakkan diri kepadanya, Petrus sangat takut. Perhatikan di sini. Petrus dilarang berbicara nama Yesus. Tapi setelah percaya dan menyerahkan hidupnya kepada Kristus dengan sungguh-sungguh, dikatakan itu, silahkan kamu putuskan sendiri. Manakah yang benar di hadapan Allah? Taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Sebab tidak mungkin bagi kami untuk berkata-kata tentang apa yang kami telah lihat dan yang telah kami dengar. Petrus dilarang oleh mahkamah agama berbicara dalam nama Yesus. Tapi Petrus menentang, disilahkan putuskan sendiri. Saya lebih enjoy, lebih senang memberitakan Kristus yang penuh
kuasa itu. Lanjut. Di sini dia mengalami mujizat, lalu dipenjara lagi, mengalami mujizat, dipenjara lagi. Dia katakan apa? Mereka memanggil rasul-rasul itu lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira. Karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Saudara, kalau kita sebagai orang Kristen belum pernah menerima ini, ngikut Yesus diejek, dihina. Kalau terus kita jadikan Yesus ban serep, Tuhan, kalau saya sanggup, nggak ada kesungguhan, saudara, kita belum pernah menemukan di sini sukacita seperti Petrus dan teman-temannya. Mengapa mereka keluar masuk, disidang, di penjara lalu dikeluarkan? Petrus tetap tegak, matanya tetap bersinar, tetap ada pengharapan di sini. Karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Kristus. Saudara, kuasa kebangkitan Kristus mewarnai kehidupan para murid, terkhusus Rasul Petrus. Lanjut. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Siapa di sini yang nggak pernah tersandung, nggak pernah terjatuh, nggak pernah dihina dalam nama Yesus? Puji Tuhan ya, kalau enggak ada. Tapi kalau yang belum, jangan mencari-cari. Ya. Mencari-cari tersandung dulu. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Karena itu Petrus yang sudah mengalami tadi jatuh bangun mengikut Kristus, dia berpesan hari ini bagi kita. Karena itu saudara-saudara, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung, kamu tidak akan pernah murtad, kamu tidak akan pernah meninggalkan imanmu. Kan banyak di luar sana pemuda meninggalkan Yesus, meninggalkan imannya. Mungkin masalah teman hidup, masalah pacar. Di luar sana juga banyak bapak-bapak yang meninggalkan Yesus. Karena ditantang, jika kamu ingin pangkatmu cepat naik, ganti KTP-mu dengan agama seperti mayoritas di sini. Itu tantangan, saudara. Bagaimana kita mengatasi tantangan-tantangan itu? Kalau kita belum mengalami kuasa kebangkitan Kristus, betapa dihinanya karena Kristus, direndahkan karena Kristus, difitnah karena Kristus, itu bagian di dalam kita memikul salib kita. Ingat kemarin, Simon dari Kirene memikul salib Kristus. Justru di situ dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, pengalaman yang luar biasa, sehingga menyelamatkan istrinya, anak-anaknya, dan anak-anaknya, istrinya dipakai pelayanan di daerah Roma, Antioquia. Saudara, di sini pengalaman adalah guru terbaik. Dengan pengalaman itu dia sudah merasakan. Sekarang saya berhenti minum-minum, Pak. Sekarang saya berhenti merokok. Karena merokok membuat paru-paru saya rusak setelah saya periksa ke dokter. Jantung saya rusak. Fungsi alat vital saya rusak. Mosok nunggu seperti itu dulu. Mau berhenti merokok menunggu saran dokter dulu.
Mau berhenti mabuk-mabukan menunggu saran dokter dulu. Mosok menunggu hancur dulu tubuh kita ini. Diingatkan istrinya meteges. Diingatkan ibunya, orang tuanya meteges. Malah senang menunggu saran temannya. Kalau kamu nggak merokok gini, kalau kamu merokok nggak jantan. Baru setelah rusak, baru sadar. Masuk seperti Petrus dulu, terjatuh dulu, tersandung dulu, baru sadar. Ini kan menjadi peringatan bagi saya, bagi kita semua. Seharusnya preventif dulu, pencegahan dulu. Sebelum itu terjadi. Tapi ya karena namanya nikmat merokok, nikmat mabuk. Lalu diingatkan keluarganya, uangku sendiri, ngapain ngurusi saya? Istrinya dibentak, anaknya dibentak. Emangnya saya minta kamu, kalau saya nggak punya uang. Baru mulai gerak-gerok, mulai kondisinya nggak stabil, mendengarkan saran dokter. Ganti istrinya mencela, syukur, diingatkan jak dulu nggak mau, rasakan. Balas istrinya, ya. Diingatkan sejak dulu nggak mau. Temennya bersorak, senang. Ya. Yang rugi siapa? Kan keluarga kita, pasangan kita, anak kita. Memang kalau kita sakit mereka mau mengobati teman kita. Justru malah bersorak. Kadang kalau kita terpuruk. Di sini saudara, pengalaman adalah guru yang terbaik. Petrus mengajak kita hari ini. Bagaimana Petrus pernah terpuruk sebelum dia bangkit, sebelum menyerahkan hidupnya, dan dia berserah sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Mari kita melihat sekilas pengalaman-pengalaman buruk Petrus sebelum dia mengalami kebangkitan kuasa Kristus. Di sini, proses kejatuhan Petrus. Ya, sombong rohani, tidak sepikir dengan Kristus, tidak waspada, lebih takut pada manusia. Akhirnya Petrus tersandung, terjatuh. Jadi kalau orang mau meninggalkan Kristus, murtad, meninggalkan imannya, itu enggak ujuk-ujuk, enggak tiba-tiba. Mungkin malas berdoa, mungkin malas mendengar nama Yesus, mungkin malas bersekutu, mungkin diingatkan ke gereja sudah enggak mau. Ya. Oh, mungkin masalah kecil di pelayanan di gereja dijadikan besar, disulut, apalagi diceritakan teman-teman di luar yang enggak seiman, enggak tahu seluk-beluknya, lalu dikomporin. Hati-hati saudara. Sehingga lesu rohaninya, lesu imannya. Mulailah di situ iblis masuk dengan luar biasa. Mari kita melihat satu persatu di sini. Proses kejatuhan Petrus di sini. Yang pertama, sombong rohani. Jadi lihat. Biarpun mereka semua tergoncang imannya Tuhan, karena Engkau, aku sekali-kali tidak. Kan kesombongan di sini. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu Petrus, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Apa yang katakan Petrus? Gak semakin mawas diri, malah berkata apa? Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Bahkan diikuti para murid. Yesus sudah mengingatkan. Petrus sombong rohani. Ingat, kecongkakan, kesombongan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Kaum muda, bapak-bapak, dan semuanya. Apapun dalam bidang kita, kalau kita merasa kuat, itu titik lemah kita. Misalkan,
kaum muda. Saya nggak akan terpikat wanita secantik apapun. Saya sudah kuat. Itu hati-hati ngomongan gitu. Itu titik lemahnya. Iblis mulai mengintip itu. Aku nggak akan terjatuh meskipun pegang uang jutaan. Saya sudah pengalaman. Saya nggak akan terjatuh uang banyak di sini. Hati-hati di situ. Itu titik lemah gitu. Kalau orang sudah merasa gitu, mampu sanggup, itu titik lemah gitu. Sehingga apa? Kesombongan itu awal kehancuran orang tersebut. Bayangkan Petrus sudah diingatkan, nggak sadar diri. Justru dia semakin apa? Memperteguh pendiriannya. Sekalipun aku harus mati, bayangkan. Tapi Petrus itu pengalaman diri. Berikutnya, tadi dikatakan tidak sepikir dengan Yesus. Ya, perhatikan di situ. Yesus sudah menyatakan, mulai hari ini saya ke Yerusalem banyak menanggung penderitaan, tua-tua, imam-imam, ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Lanjut. Apa respon Petrus? Tetapi Petrus naik ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Apa yang dikatakan Yesus? Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Ini keberadaan Petrus. Tidak sepikir apa yang dipikirkan, direncanakan oleh Yesus. Hati-hati saudara dalam hidup kita. Kalau keputusan hidup kita tidak sepikir seturut apa yang dikatakan firman Tuhan, kita evaluasi itu. Langsung kita cross check. Semua pengajaran di bumi, apalagi saat ini yang lagi viral ya, Kristen progresif itu. Hati-hati. Ya. Allah itu terlalu adil pengajarannya, itu anak muda senang itu. Pasti nanti Allah dengan kasih adil enggak akan memberi orang masuk surga, masuk neraka. Itu sesuai Alkitab enggak? Dan di setiap titik atau agama itu ada keadilan Tuhan, dan di situ nanti orang akan masuk surga. Karena itu dia enggak percaya surga dan neraka. Itu seperti hyper grace. Anugerah Allah terlalu besar. Enggak mungkin Allah menyatakan kemurkaannya. Jika ditarik ke belakang nanti seperti purgatori, pengampunan dosa, disucikan. Akhirnya penjualan indulgensia, surat-surat pengampunan dosa. Kalau sekarang lagi viral di sini ya, Kristen progresif. Hati-hati di situ. Kaum muda khususnya. Ajaran-ajaran baru, hal-hal yang Anda baca, Anda pahami, cross check dulu dengan Alkitab. Betul enggak Alkitab mengatakan itu? Sebelum Anda jauh tersesat di luar sana. Kelihatannya minggu tubuhnya di gereja, tapi tiap hari membaca hal-hal yang tidak diajarkan di Alkitab, hati-hati. Malah Alkitab enggak pernah dibaca. Alkitab sudah usang. Tapi dia tertarik ajaran-ajaran yang baru yang kelihatannya enak dan bisa dinalar. Hati-hati saudara, dengan ajaran-ajaran baru yang sangat menyesatkan. Khususnya kaum muda. Saya mendorong kaum muda ikut sekolah minggu. Ya. Itu ada Diakon Sridadi, ada Pak Tri. Yang ngerti teologi, yang ngerti Alkitab. Di situ banyak tanya. Ya. Tadi sangat
Bagus pertanyaan Daniel tadi, kelas baptisan tadi. Pak, kalau Yesus itu Tuhan, mengapa harus dibaptis? Kan nggak perlu. Bagus pertanyaan itu tadi. Saya uraikan seperti ini. Kalau Yesus Tuhan, mengapa disalib? Buka ayat ini, 1 Petrus 3:18. Kalau Yesus Tuhan, mengapa disalib? Itu keadaannya sebagai manusia. Kalau firman Allah, itulah Yesus sebagai Allah. Tapi kalau keadaannya manusia, Yesus bisa menangis, Yesus juga dibaptis, Yesus juga disalib, dan hari ketiga bangkit dan naik ke surga. Buka Alkitab. Sehingga pengetahuan kita jelas. Apa yang saudara baca di Google, di buku, di cross check di Alkitab. Kalau nggak bisa datang sekolah minggu, khususnya kaum muda. Biar pikiran kita tidak terseret, tidak tersesat. Ajaran-ajaran yang nggak jelas sekarang ini. Apalagi cuma di TikTok. Yang nggak jelas sumbernya, pernyataannya. Meskipun itu pernyataan pendeta. Kembalikan ke ajaran Alkitab. Di sini, tidak sepikir dengan Yesus. Tapi Yesus sudah mendeteksi iblis di balik perkataan Petrus di sini. Karena itu, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Petrus tidak sepikir apa yang dikatakan Yesus. Itu pengalaman Petrus. Karena itu saudara, keputusan-keputusan kita yang gak sepikir, gak sejalan dengan Alkitab. Memutuskan teman hidup, sudah konsultasi ke psikolog, sudah konselor, ke sesepuh, ke tua-tua, cross check dulu ke Alkitab, bagaimana Alkitab. Kalau kau mencari pasangan yang sepadan, yang satu terang, supaya enggak terjebak, kan jelas Alkitab. Sepadan seiman pun harus jelas doktrinnya, pengajarannya. Banyak pernah saya katakan toh. Kalau terlalu karismatik, Pak, pacarku karismatik mengajarkan gini itu, dia sudah Kristen sejak kecil. Tapi apa yang terjadi keyakinannya? Kalau saya sakit nggak boleh ke dokter, harus tengking dalam nama Yesus. Itu ajaran aneh. Dan saya juga nggak boleh punya masalah, Pak. Berarti kalau saya punya masalah, berarti kamu belum beriman pada Yesus. Itu ajaran yang mana? Itu ajaran teologi kesuksesan, teologi kemakmuran. Alkitab apa berkata gitu? Orang Kristen nggak boleh sakit, orang Kristen nggak boleh miskin, orang Kristen nggak boleh ada masalah. Apa Alkitab seperti itu? Ini yang sering menghipnotis. Kelihatannya viral, banyak penggemarnya, tapi ujungnya menyesatkan. Kembali ke Alkitab. Ajaran-ajaran yang aneh-aneh, sehingga apa? Setiap keputusan kita itu sepikir dengan Yesus yang sudah difirmankan di Alkitab tersebut. Di sini tantangan orang tua mendorong anaknya mengasihi Tuhan bagaimana. Satu iman pun harus dilihat pengajarannya. Kalau pengajarannya, doktrinnya sudah beda, saudara, nanti saling menghakimi. Mau dihakimi suami, calon-calon istri? Mau dicap suami kamu nggak beriman? Kelihatannya rohani loh ya, tapi nggak percaya dokter. Nah di situ kan rumah tangga kan nggak sehat akhirnya. Ya. Hati-hati dengan pengajaran-pengajaran yang viral tapi aneh. Lanjut. Ini Petrus. Ya. Disuruh berjaga-jaga, tadi enggak berjaga-jaga. Ya. Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut Petrus, tetapi daging lemah. Yesus sudah mengingatkan.
berjaga-jaga Petrus, selalu waspada, selalu berdoa, malah tidur. Karena itu saudara, berjaga-jaga dalam iman penting. Di luar sana siap 24 jam, siap menghancurkan iman kita. Kalau kita tidak ada pengajaran yang sehat, bisa jatuh di dalam hidup kita. Dan itulah iblis mengintip terus, ya, sehingga Petrus, Yohanes, Yakobus di sini tertidur, enggak berjaga-jaga. Lanjut. Di sini Petrus takut kepada manusia. 3 kali loh ya. Ditanya wanita, kamu kan murid Yesus, kamu yang di sana sering mengikuti Yesus? Enggak, saya enggak. Prajurit tanya lagi, kamu kan murid Yesus, kamu kan kenal Yesus? Enggak. Ditanya lagi ketiga kalinya di sini. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga seorang dari mereka, itu yang dinyatakan bahasamu. Setelah ditegur 3 kali apa Petrus? Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Mungkin ini sudah pol alasan Petrus di sini. Sudah menjawab enggak kenal, orang enggak percaya, diyakinkan lagi enggak kenal, sampai 3 kali. Petrus mulai mengutuk dan bersumpah untuk meyakinkan mereka bahwa aku tidak kenal Yesus. Di sini pengalaman Petrus. Takut kepada manusia, tapi setelah mengalami kuasa kebangkitan Kristus, apa yang di awal tadi? Petrus bercerita kepada ahli-ahli agama, ahli-ahli Taurat. Aku tidak berhenti menceritakan nama Kristus yang sudah mati dan bangkit tersebut. Lanjut. Disinilah saudara, pengalaman adalah guru yang baik. Kalau kita pernah jatuh meskipun enggak persis Petrus, dan hari ini bisa berdiri, anggap itu pengalaman, guru yang terbaik. Mungkin kita pernah sombong rohani, tapi disadarkan. Mungkin kita pernah tidak sepikir atau ngambil keputusan yang mengecewakan Tuhan. Hari ini bisa bangkit, itu luar biasa. Mungkin selama ini kita jarang berdoa, jarang firman Tuhan, gak selalu berjaga-jaga, hidup mengalir terus. Sehingga bisa jatuh. Atau lebih takut kepada manusia. Daripada takut atau hormat kepada Tuhan. Banyaklah saudara. Kita ini sudah Kristen bertahun-tahun. Tapi hidupnya masih takut kalau enggak melakukan warisan nenek moyangnya. Takut kalau enggak melakukan adat nenek moyangnya. Sehingga mereka merasa terhukum, nanti diisolasi, nanti tidak dipercayai, nanti enggak diakui. Sehingga apapun mereka lakukan, utang sana, utang sini, demi adat itu. Padahal Allah sudah menebus luar biasa. Ya. Kalau ada uang nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada uang diada-adakan, dipaksakan, anak kita aja butuh kuliah, butuh sekolah, tapi demi adat, anaknya terlantar, anaknya berhenti sekolah, karena takut dengan adat tersebut. Hati-hati. Demi leluhur, demi adat, kelihatannya bagus. Nanti takut dicap gini oleh neneknya, oleh nenek moyangnya, oleh keluarga besarnya. Tapi firman Tuhan gak pernah dia takut. Menyisihkan perpuluhan lah, angin lalu nanti. Tapi tatkala adat nenek moyangnya, takutnya minta ampun. Tapi tatkala firman Tuhan, kembalikan 1/10 milik Tuhan. Nanti Tuhan.
Padahal 100% gaji Bapak Ibu dari siapa? Tuhan. Kita bisa bekerja dari siapa? Tuhan. 1/10 ukuran yang terkecil itu. Ukuran terkecil itu. Kalau Tuhan fair, 100% itu milik Tuhan. Bahkan hidup kita yang sudah ditebus ini sudah milik Tuhan. Kalau firman Tuhan mengatakan 1/10 milik Tuhan, kembalikan sebagai wujud syukur kita. Juga masih banyak yang susah, masih sulit. Ingat persembahan janda miskin itu. Banyak orang memberikan besar-besar, tapi janda miskin itu cuma berapa persen itu. Tapi dengan kekurangannya, Yesus puji setinggi langit. Kalau kita memberi dari kekurangan kita. Saudara, kalau kita hitung-hitungan, 100% hidup kita, gaji Bapak Ibu itu milik Tuhan. Kalau 1/10 saja susah, bagaimana kita mempersembahkan tubuh kita? Pak, kurang masih ada kredit ini, kredit itu, kredit ini, arisan itu, arisan ini. Itu namanya orang ya tetap kurang aja, digaji seberapa kurang. Ingat yang korupsi lagi viral ini, 271 triliun. Itu gajinya bulanan itu 1 eman di situ. Masih kurang toh? Karena nggak pernah bersyukur, nggak pernah memaknai wah ini berkat Tuhan. Di sini saudara, kita diajak dengan pengalaman Petrus di sini, ya, supaya kita mengasihi Tuhan dengan betul, sehingga kita mengalami kuasa kebangkitan Yesus. Lihat di sini bapak-bapak kaum muda yang setia mengembalikan perpuluhan hidupnya pernah kekurangan? Utang sana, utang sini, kredit sana, kredit sini. Enggak saudara, karena mengimani firman Tuhan. Lebih takut, lebih menghargai Tuhan dibanding apa? Adat istiadat. Ya. Kalau adat istiadatnya enggak ada dicari-carikan, enggak ada ditiadakan. Sampai dicari demi syarat adat itu. Tapi tatkala diajari yang jelas 1/10, maka di tingkap-tingkap langit hidup akan diberkati. Susah amat. Nanti. Saudara, mari kita belajar dari pengalaman Petrus yang jatuh bangun lalu mengalami kuasa kebangkitan Yesus. Lanjut. Ini salah satu bukti Petrus. Awalnya menegur dengan tegas pasangan suami istri ini. Dia tertutup mulutnya. Tapi setelah mengalami kuasa kebangkitan Yesus, berserah kepada Yesus apa yang dikatakan. Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Petrus menegur dengan keras tegas suami istri di sini. Karena bersekongkol. Ya. Suami istri bersekongkol mendustai Roh Kudus. Mendustai Allah. Hasil penjualanmu berapa? Oh segini. Hasil penjualan berapa? Segini. Suami ditanya enggak beres, istri enggak beres. Dampaknya luar biasa saudara. Ya. Kalau hidup kita terus bertentangan dengan firman Tuhan, saudara enggak akan bahagia. Anda mencari gaji yang tinggi pun Anda enggak akan pernah puas. Karena tatkala Anda mendengarkan lagu, mendengarkan firman, pasti Anda diingatkan. Ya, pasti diingatkan. Apalagi kalau Anda sering lihat TikTok di situ. Banyak sekali juga yang positif TikTok itu. Mengingatkan kita mengasihi Tuhan. Hidup kita yang sudah ditebus di sini.
terus diingatkan. Dan itu kalau bertentangan dengan suara hati kita nggak akan damai. Apakah kita ingin seperti itu? Mengeraskan hati terus, sehingga teguran firman Tuhan seperti angin lalu. Kalau kita mencari puas gaji seberapa, nggak pernah puas. Baru kita bersyukur bisa mengembalikan milik Tuhan, itu baru kita merasa cukup. Dan kita merasakan hidup diberkati Tuhan seperti apa. Lanjut. Kan tuh saudara, pengalaman adalah guru terbaik yang membuat Petrus bangkit lagi. Karena itu dia berpesan bagi kita hari ini. Saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Kamu gak akan pernah murtad. Kamu gak akan pernah meninggalkan imanmu. Tapi kalau kita mengikut Kristus setengah-setengah, apalagi mengikut Kristus tujuannya itu hanya jasmani, ya. Supaya bisa makan, supaya ekonomi itu stabil, harus bertobat. Kalau tujuan kita mengikut Kristus sekedar itu, saudara, harus sadar. Kita mengikut Kristus akan dipakai Tuhan untuk memahami rancangannya, memuliakan Tuhan, menggenapi janji-janji Tuhan. Tidak sekedar perut kita kenyang, ekonomi kita lancar, tidak. Kantu di sini, sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihan kita makin teguh, makin kuat. Dan supaya kamu tidak akan tersandung. Kalau kita bisa seperti ini apa? Berkatnya, lanjut Mas. Di sini, haknya, berkatnya. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Apakah hak penuh itu? Lanjut. Di sini. Jika kita tekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Bayangkan di situ. Ya. Jika kita tekun, akan memerintah, bayangkan. Kita enggak jadi hamba-hamba, tapi ikut memerintah bersama Kristus di kerajaan surga. Tapi kalau kita malu, kamu orang Kristen? No. Kamu sudah setia melayani Tuhan? Belum. Kamu sudah dibaptis? Nanti aja. Bagaimana pertanggungjawaban kita di hadapan Tuhan? Atau 1 Korintus 6 ayat 3. Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi, bayangkan, malaikat-malaikat. Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Di sini saudara, firman Tuhan di sini. Kita mempunyai hak penuh, kita mempunyai kekuasaan penuh yang diberikan Tuhan untuk memerintah dan menghakimi para malaikat kelak. Itu kan janji yang luar biasa, bukan isapan jempol. Karena apa? Sungguh-sungguh mengikut Kristus, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kan itu pengalaman Petrus yang pernah terjatuh itu disampaikan. Kalau kamu sungguh-sungguh, kamu tidak akan pernah tersandung. Biasanya kita lebih mendengarkan orang yang terpuruk dulu, yang mengalami mujizat dulu, baru kesaksiannya kita dengarkan. Kemarin Tuhan bicara kepada saya gini, kalau enggak gini-gini, ternyata saya gini. Ingat, iblis bisa memakai itu untuk memanipulasi, membohongi kita. Saya mendapat penglihatan gini, saya mendapat penglihatan gini.
kesombongan rohani. Saya bicara gini dipimpin oleh Tuhan, saya memberikan ayat di sini dipimpin oleh Tuhan. Ingat itu kesombongan rohani. Karena merasa Tuhan, pimpinan Tuhan diperkatakan itu. Atau sering mendengar orang-orang yang mengalami mujizat dulu, baru kita terengah. Tapi tatkala yang biasa-biasa, seperti Timotius yang gak pernah mengalami mujizat, seperti Barnabas yang gak pernah mengalami mujizat, seperti teman-teman sekerja Paulus yang pernah tidak mengalami mujizat. Kadang hari itu dinomor duakan. Berarti apa? Orang itu getol mujizat dan gak menjamin iman dia percaya tidak. Justru sering membuat dia jatuh karena kesombongannya itu. Karena itu saudara di sini diingatkan, kita diberi hak penuh untuk mengadili, untuk memerintah saat kita di kerajaan surga. Ini janji firman Tuhan. Ya, jika kita tidak akan tersandung, tidak akan murtad, dan tekun di dalam mengiring Kristus. Terakhir, karena itu Petrus yang sudah mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, dan sudah meyakini apa yang disampaikan Tuhan, dia berpesan bagi kita, untuk sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihan kita makin teguh. Ingat, kita orang istimewa kemarin ya. Kita orang berharga, kita dipilih Tuhan. Tapi itu kembali ke kita. Kita mau menyambut pilihan gitu. Kita mau sungguh-sungguh tidak, itu hak bebas kita. Free will, kehendak bebas kita. Tuhan sudah memilih, ini loh dampaknya. Jika kita tidak tersandung, dampaknya juga luar biasa. Pak, saya belum pernah melihat Yesus bagaimana. Apakah saya bisa mengalami kuasa kebangkitan Kristus? Satu aja, percaya. Kelas baptisan tadi sudah, pengakuan dosa, permulaan hidup baru. Lalu pertobatan, lalu beriman, dan itu anugerah. Itu perlu dipahami. Permulaan hidup baru, keyakinan akan dosa, lalu bertobat, percaya, Yesus saya orang berdosa, lalu beriman, mulai menyerahkan hidupnya kepada Allah, dan itu anugerah. Karena itu, orang yang belum melihat kuasa Yesus, hal-hal mujizat, satu pesan Yesus terakhir. Yuk kita baca sama-sama. Ini seperti nas jam doa kemarin, Diakon Wardoyo. Mari kita baca sama-sama. 3, 4. Karena engkau melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Amin? Amin? Jangan nunggu mujizat dulu. Enggak menjamin mujizat itu percaya. Di Alkitab banyak, 10 orang kusta, yang datang hanya 1 sudah mengalami mujizat. 9, no. Kota Betsaida, Korasim, sudah banyak melihat mujizat Yesus di Matius 11 itu. Percaya? Tidak. Jadi kalau hanya mengandalkan mujizat saudara, ingin mujizat dulu, enggak menjamin. Tapi Yesus katakan apa? Berbahagialah mereka yang tidak melihat. Seperti Thomas. Belum mengalami mujizat, namun percaya. Kuncinya di mana? Percaya. Maka kita akan seperti Petrus. Mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Dibatasi, diberhentikan, ya, dengan paksa untuk memberitakan Injil. Tapi Petrus tetap konsisten dan tidak pernah padam imannya. Mari saudara, kita belajar dari pengalaman Petrus. Mungkin kita pernah sombong rohani, mungkin kita tidak pernah enggak sepikir dengan firman Tuhan.
Mungkin kita malas berdoa, jarang berjaga-jaga. Mungkin selama ini kita takut kepada manusia, takut kepada tradisi, daripada takut kepada Allah. Hari ini kita diajak untuk melihat Kristus, untuk lebih menghargai, menghormati Kristus. Karena itu hal yang paling mulia di dunia ini. Mari saudara, semuanya ingin mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Kuat, keadaan apapun tetap menang, tidak akan menyangkal. Kita imani itu, dan berkat Tuhan akan menuntun hidup kita, keluarga kita, panggilan kita. Sampai nanti Tuhan memberikan hak penuh, kita memerintah, kita menghakimi kuasa-kuasa para malaikat. Ingat, di surga. Amin. Mari kita berdoa. Saya mengajak Bapak Ibu semua merenungkan, menundukkan hati dan pikiran firman Tuhan hari ini. Biarlah itu menjadi nasihat bagi kita semua. Petrus pernah tersandung, Petrus pernah terjatuh. Saudara, mari kita belajar dari pengalaman Petrus seperti firman Tuhan hari ini. Karena ada berkat yang luar biasa di balik ketaatan, ketekunan kita. Janji keselamatan yang sudah pasti. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang belum percaya Yesus Kristus, silahkan undang dalam hati. Tidak terlambat. Akui, saya orang berdosa Tuhan. Saya percaya kepada Engkau Tuhan. Ucapkan dengan sadar, mulut dan hati saudara. Yesus menunggu ungkapan hati itu. Sehingga jaminan keselamatan itu pasti dianugerahkan bagi saudara. Silahkan Bapak. Mungkin selama ini masih setengah-setengah mengikut Kristus. Belum ada kesungguhan, belum totalitas. Mari, jangan kita menyiakan kesempatan. Karena awal kejatuhan, adanya kita tidak ada kesungguhan di dalam mengikut Kristus. Mungkin selama ini kita ke gereja hanya rutinitas. Mungkin selama ini ke gereja kita hanya setengah-setengah. Disuruh, dimarahi orang tua dulu. Karena ada tugas, karena ada jadwal. Mari saudara, kita ke gereja karena iman mensyukuri berkat ini. Kita bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan, itu berkat Tuhan. Syukuri itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih Tuhan. Mungkin selama ini masih sering takut kepada manusia, kepada tradisi, ajaran nenek moyang. Justru firman Tuhan yang memberikan jaminan dan pengajaran yang jelas sering kita tunda, sering kita ragukan. Mohon ampun kepada Tuhan. Sehingga hidup kita sebagai orang Kristen betul-betul mengalami sukacita, damai, sejahtera. Tuhan sudah menyerahkan dirinya. Dan firman Tuhan mengajak, mendorong kita. Persembahkan tubuhmu. Jika kamu diberkati melalui pekerjaanmu, 1/10 kembalikan untuk Tuhan. Masih sering kita abaikan. Mari saudara, kita mohon ampun kepada Tuhan. Sehingga hidup kita betul-betul mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Sehingga kita betul-betul sungguh-sungguh mengasihi Kristus. Karena janji, hak, berkat yang dijanjikan Tuhan sangat jelas dan pasti. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang masih ragu-ragu
mengiring Kristus, hari ini silakan berdoa. Katakan kepada Yesus, saya mengasihi Engkau Tuhan. Katakan kepada Yesus, saya mengasihi Engkau Tuhan dengan sungguh-sungguh. Silahkan Bapak Ibu dikasih Tuhan berdoa. Katakan dengan kesungguhan hati. Jika kita ingin diberkati Tuhan, jika kita ingin memerintah kelak bersama Tuhan, mari kita juga belajar menyerahkan. Mungkin dalam pekan ini ada kesulitan-kesulitan dalam kehidupan saudara. Mungkin sakit penyakit, mungkin pekerjaan, mungkin hubungan dengan saudara seiman, mungkin hubungan dengan keluarga. Hari ini waktu yang indah. Tuhan melawat kita. Tuhan mengasihi semuanya. Bapa yang Maha Baik, Engkau Allah yang sanggup menilik hati pikiran kami yang terdalam. Meskipun gak terungkapkan Tuhan, Tuhan tahu rencana-rencana kami, isi hati kami. Tuhan Maha tahu hidup kami apa yang akan terjadi kelak. Karena itu Tuhan, kami mohon ampun jika banyak perkara, banyak hal dalam hidup kami mengecewakan Engkau, menyakiti Engkau. Kadang kami gak sadar, kadang kami tutup telinga. Ampuni kami Tuhan, sehingga kuasa kebangkitan Kristus melepaskan dari belenggu-belenggu yang jahat, memberi damai sukacita kami dan kemenangan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, semakin Engkau berkati Tuhan, orang-orang yang mengasihi Engkau, menyerahkan hidupnya dengan kesungguhan kepada Engkau, pasti Engkau memperhitungkan, pasti Engkau melihat anak-anak-Mu Tuhan, melihat semua, setiap butuhan jemaat. Berkati Tuhan setiap keluarga kami, anak-anak kami, cucu kami, dan rencana-rencana kami. Engkau Allah yang Maha tahu, karena Engkau Allah sudah mati, bangkit, dan memberi kehidupan yang pasti, jaminan yang pasti bagi kami. Ke tangan kuasa-Mu Yesus Kristus, doa dan syukur ini kami persembahkan. Amin. Sidang jemaat, dikasih Tuhan, harap sabar sebentar. Sebelum doa berkat, ada beberapa pengumuman yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, mengundang besok Rabu ada persekutuan doa ya, secara online jam 7 sampai jam 8. Firman Tuhan Saudara Diki. Ya, meskipun Bapak Ibu di luar kota, ya, luangkan waktu ya. Karena persekutuan doa kita masih online. Ya. Dimanapun ya, kesempatan kita untuk berdoa bersama-sama meskipun masih online. Diki ini, Diki Sega ya. Karena sebagian yang belum tahu. Yang berikutnya, petugas ibadah 14 April bisa dilihat ya Bapak Ibu di buletin atau di layar ya. Dan firman Tuhan besok Minggu depan dilayani oleh Diakon Sridadi Adianto. Terima kasih Diakon ya. Dan Diakon Wardoyo melayani di GBI Anugerah gitu ya. Seperti itu ya. Karena untuk minggu kedua itu jatahnya diakon dan bapak-bapak yang melayani firman Tuhan di GBI Cimahi. Seperti itu sampai Juni nanti. Ya. Berikutnya yang ultah minggu kedua April bisa dilihat Bapak Ibu. Ya. Ya.
8 April Saudara Kevin Satrio Prananda. Selamat ulang tahun Kevin. Mana Pak Kevin? Oh, pulang tadi ya? Iya. Tanggal 9 April Bapak Andri, ada Pak Andri? Ada Bu? Oh, di luar, iya. Sampaikan Pak Tri untuk Kevin, juga Pak Andri, Tuhan Yesus memberkati. Berikutnya 10 April Ibu Kasiah BR Limbong, ada? Selamat ulang tahun Nenek Naibahu. Ya. Semakin sehat ya untuk mendampingi anak-anak cucu-cucunya ya. Tuhan berkati. Tanggal 10 April Saudara Rahman Pandapotan Pasaribu. Ada? Selamat ulang tahun Mas Rahman. Tuhan berkati pekerjaan juga pelayanannya. Ada lagi? Ya, saya kira itu. Terus kelas baptisan ya, besok Minggu 6 orang ya, ikut kelas pemuda. Ikut kelas Pak Tri sama Diakon Sri Dadi. Tadi sudah saya hubungi ya, untuk kelas baptisan karena saya sekeluarga ya besok pagi mudik. Ya, mudik ke Kediri. Ya. Pulang Senin depan. Nah, seperti itu. Ya. Itu petugas-petugas ibadah ya perlu dipersiapkan untuk minggu depan. Ya. Itu aja. Terus BBI ada tambahan pengumuman? WBI, Bu Parti, ada? Hah? Ya Bu Eni, silakan singkat. Ya, makasih. Ya WBI yang mau retreat di Bandung, ya silakan. Ya, ya, semua ya, ya. PPG setelah ibadah ini ada rapat sebentar untuk persiapan rencana anggaran dan program. Ya, sekali lagi panitia perancang gereja, ya, sebelum di RUG-kan ke semua jemaat, ya, silahkan per komisi nanti dicek program dan anggarannya sebelum disahkan. Di sini ya sekali lagi setiap komisi jangan pulang dulu, silahkan cek nanti anggaran dan programnya sehingga RUG nanti siap di RUG-kan. Ya, itu WBI ya latihan untuk tanggal 21 April. Juga tanggal 21 April selain Kartini ya, nanti juga ya bocoran ya sudah ke Pak Sis saya. 21 April nanti ya, Pak Sis Bu Sis merayakan anniversary ya, ke-50 tahun pernikahannya. Ya. Semua Bapak Ibu diundang, ramah tamah, makan besar. Oh, macan kecil. Ya, ya. Ya, di situ ya. Nanti mengadakan ucapan syukur gitu ya. Ucapan syukur. Seharusnya tanggal 7 kemarin, 7 April. Ya, seharusnya ini ya. Tanggal 7 ini. Ya, karena cateringnya sudah pada mudik gitu ya. Ya, karena itu diundur ya. Di situ ya. Sekali lagi ya, besok 21 semua jemaat ya, diundang merasakan rasa syukur Pak Sis Bu Sis ya, ulang tahun pernikahan yang ke-50 tahun. Berkatnya luar biasa Pak Sis Bu Sis ya, amin. Itu aja. Ada lagi? Tidak ada? Ada yang pertama kali hadir dalam ibadah ini? Wah ya, tadi ya khotbah tadi Petrus, silakan berdiri Petrus. Iya, ini Petrus, ini ponaan Mas Rahman.
ya. Pertama kali ya Petrus ya. Terima kasih Petrus ya di SMP kelas 1 Mutiara. Yang satunya tadi belum pernah itu ya diundang berdiri. Silakan. Nah ini kakaknya ya Daniel ya. Daniel ya yang mengalahkan singa gitu ya. Ini Daniel ya, yang mengalahkan singa. Di depannya juga Daniel. Makasih. Tuhan berkati Petrus dan Daniel. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada, mari kita berdiri bersama-sama, kita doa berkat kepada Tuhan. Mari kita mohon berkat kepada Allah Bapa di surga. Kepada Allah Tritunggal yang kami sembah, kami puja. Allah Bapa, Allah Anak di dalam Yesus Kristus, Allah Roh Kudus yang melingkupi, menyertai dan menuntun kami. Berkat-Mu turun bagi kami. Kita aminkan, Tuhan-Mu memberkati-Mu. Silakan duduk kembali, kita saat teduh sejenak sebelum memberikan salam.